Aku dan adikku berada di dalam kandungan ibu selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu, setiap kali aku bosan, aku akan memukul adikku. Hanya karena adikku adalah anak yang terpilih. Sedangkan aku ditakdirkan untuk menjadi penjahat di dunia ini. Sistem yang membuatku semakin kuat dengan melakukan kejahatan ini. Benar-benar aku sukai. 2,5 tahun berlalu. Akhirnya aku akan lahir. Ayah mondar-mandir dengan cemas di luar pintu. Mendengar tangisanku yang pertama, ayah berjalan ke arahku dengan gembira. Tuan, bayi laki-laki, tapi aku merasa ayahku ini sangat jelek. Tapi ku dengar melihat wanita cantik bisa membuat seseorang menjadi tampan. Memikirkan hal itu, aku mulai menangis dan menendang dagunya. Ding, terdeteksi kasih sayang ayah dan anak. Mendapatkan 2 poin penjahat. Wow, menendang dagu ayah juga bisa menambah poin penjahat? Meskipun hanya 2 poin, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Saat itu, bidan baru menyadari bahwa aku masih punya adik laki-laki yang belum lahir. Tapi adikku bilang dia belum mau keluar. Belum mau keluar apa maksudnya? Kalau kau tidak keluar, di mana aku bisa mendapatkan poin penjahat? Pelayan di samping melihatku rewel, lalu menggendongku. Tuan muda, bagaimana kalau kita minum susu? Cih, aku tidak mau. Adik, cepat keluar. Ding, terdeteksi sentuhan kasih sayang. Mendapatkan 50 poin penjahat. Mendengar hadiah sistem, aku tertegun. Aku berpikir sejenak, mungkinkah begini juga dapat poin penjahat? Astaga, masih ada hal baik seperti ini? Inikah kebahagiaan menjadi penjahat? 3 tahun kemudian, aku sudah besar. Setiap hari bermain petak umpet dengan kakak-kakak cantik. Dan caraku sangat mahir. Kakak Zuiyun, kau kalah. Ding, tuan rumah menyelesaikan misi sopan santun. Mendapatkan 200 poin penjahat. Sekarang seharusnya cukup. Ketika poin penjahat mencapai jumlah tertentu, aku bisa menggunakannya untuk meningkatkan levelku. Beberapa saat kemudian, aku berhasil menembus ke level pertama ranah Kaiyuan. Tapi ketiga kakak itu menatapku dengan bingung. Melihat itu, aku segera berpura-pura menjadi anak kecil. Kakak Biyu, aku mau peluk. Tanpa diduga, detik berikutnya aku tiba-tiba menyerang. Ding, menyelesaikan ciuman kasih sayang. Mendapatkan 50 poin penjahat. Tentu saja mereka tidak marah. Lagi pula, di mata mereka, aku hanyalah anak 3 tahun yang tidak mengerti apa-apa. Karena aku tidak tahu apa-apa, aku bisa melakukan hal-hal yang kalian tidak bisa. Misalnya, di kamar mandi rumah kami, aku menakuti kakak-kakakku dengan ulat bulu. Mereka tidak marah, malah mandi bersamaku. Tuan rumah terdeteksi menyelesaikan misi Genleman, memperoleh 500 poin penjahat. Saat ini, di Istana Kekaisaran Xia Agung, Kaisar juga merasakan aku menerobos ke alam Kaiyuan tingkat pertama. Mencapai alam ini di usia 3 tahun. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Tapi aku tidak menyadari bahaya yang akan datang. Aku membuka sistem, dan menambahkan semua poin penjahat ke atribut kecepatan. Bagaimanapun, serigala harus melatih giginya. Domba harus melatih kakinya. Menghadapi adik laki-laki yang merupakan anak pilihan surga, aku hanya bisa bercita-cita menjadi pria tercepat di era purba. Jika ada yang tidak beres, aku bisa langsung kabur. Hahaha, cerdasnya aku. Siang itu, aku sedang beristirahat di pohon. Tiba-tiba, petir menyambar di langit. Pertanda aneh. Mungkinkah adikku akan keluar? Sial, ini bukan pertanda aneh. Aku menghindar dengan cepat dari rasengan ungu yang terbang ke arahku. Ternyata itu kaisar yang ingin membunuhku. Pada saat yang sama, ayah dan kakekku juga datang. Belut tua, apakah kau ingin berperang denganku? Kaisar tidak menjawab, hanya datang ke hadapanku. Inikah putra tertua keluarga Qin? Biarkan aku menyentuhnya. Saat dia hendak menyentuhku, aku langsung berteleportasi ke belakang kakek. Kaisar terkejut, gerakan yang sangat cepat. Kakek berkata, maaf, anak-anak pemalu. Kaisar tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa bilang tidak apa-apa. Saat itu, aku bertanya dengan polos, apakah Anda Kaisar? Aku sudah lama mendengar bahwa Yang Mulia bijaksana, perkasa, dan tak tertandingi. Masa sih, Kaisar Xia Agung, datang berkunjung dengan tangan kosong? Kakek dan ayahku tertawa terbahak-bahak melihat ini. Kaisar terpaksa merogoh sakunya. Bagaimana mungkin aku datang dengan tangan kosong? Lihat ini berisi 9 pedang langit panjang. Masing-masing adalah senjata dewa yang langka di dunia. Jika digabungkan, mereka bisa masuk dalam 10 besar senjata dewa era purba. Kekuatannya setara dengan ribuan pasukan. Bagaimana? Begitu kata-kata itu terucap, Kaisar menyesal, karena ke-9 pedang ini adalah artefak terbaik. Memberikan satu saja sudah merupakan kerugian besar. Sungguh sayang. Tiba-tiba aku merebut kotak senjata itu, lalu menatapnya dengan polos dan berkata, terima kasih, Yang Mulia, atas 9 pedang ini. Aku tersenyum, berurusan denganku. Kalaupun kau tak mati, kau pasti akan menderita. Kaisar hendak mengatakan sesuatu, tapi dipotong oleh ayah dan kakekku. Sungguh layak disebut Yang Mulia. Sekali memberi langsung 9 pedang langit. Lagi pula, Yang Mulia adalah kaisar sejati. Mana mungkin ia peduli dengan harta benda duniawi? Lalu mereka memuji kebesaran dan kemurahan hati kaisar. Bocah nakal, tidak tahu sopan santun. Cepat sujud dan berterima kasih kepada Yang Mulia. Mendengar itu, aku langsung berlutut. Terima kasih atas anugerah Yang Mulia.
Kaisar ingin mengatakan sesuatu, tetapi terpaksa menelannya kembali. Yang mulia, pernahkah Anda mendengar tentang aturan dunia persilatan? Yaitu, saat pertama kali bertemu dengan generasi muda, para tetua akan memberikan hadiah pertemuan. Mendengar itu, ayah dan kakek mulai beraksi lagi. Memang ada aturan seperti itu. Lihat ini, Kaisar pusing 7 keliling. Aku beri kau telur. Mending tadi aku bersenang-senang dengan selirku di istana. Bagaimana bisa aku bertemu dengan bocah kurang ajar yang tidak tahu malu begini? Ulang tahun, negara terkuat di era purba. Pemimpin dinasti Xia Agung tidak memberikan hadiah pertemuan kepada generasi muda. Demi menjaga harga dirinya, Kaisar terpaksa memberikan labu surgawi miliknya kepadaku. Meskipun bukan senjata atau perisai magis, labu ini dapat mempercepat kultivasi, dan dapat memulihkan mana dengan cepat dalam pertempuran. Orang tua ini cukup dermawan juga. Terima kasih, Yang Mulia, atas labu ini. Kaisar sudah berkeringat dingin. Terdeteksi tuan rumah suka membantu. Menyimpan labu surgawi secara gratis. Mendapatkan 1000 poin penjahat. Aku memikirkan cara untuk membuatnya memberikan lebih banyak barang. Yang Mulia, aku masih punya adik laki-laki. Kaisar berdehem 2 kali, memotong ucapanku. Tiba-tiba aku ingat ada urusan di rumah. Setelah mengatakan itu, ia terbang ke langit. Sebelum aku sempat mengucapkan selamat tinggal, ia menghilang tanpa jejak. Tapi kemudian ayahku mengincar pedangku. Feng'er, kau masih muda. Biar ayah yang menyimpan pedang ini untukmu. Mendengar itu, aku langsung menangis. Bilang sayang padaku, lalu merampas hartaku. Melihat itu, kakek langsung menendangnya, dan merebut kotak pedang. Dasar tidak berguna, harta anak sendiri juga mau dirampas? Sudah, cucuku sayang, jangan menangis. Kakek sudah mengambilnya kembali untukmu. Begitu aku menerima kotak pedang, aku langsung mengubah ekspresiku. Aku menangis. Aku hanya pura-pura. Tiba-tiba, petir menyambar di langit. Ayah menepuk dahinya. Selesai sudah. Ibumu masih melahirkan adikmu. Melihat punggung ayah yang berbalik pergi, aku tak bisa lagi menahan perasaanku saat ini. Adikku yang bodoh. Akhirnya kau datang juga, adik kecilku. Tahukah kau betapa aku merindukanmu selama 3 tahun ini? Melihatku masuk, adik mulai meronta-ronta di pelukan ayah. Aku berdiri dengan polos di depan ayah. Biarkan aku melihat adikku. Tapi setelah adik melihatku, dia langsung ketakutan dan tak berani bersuara. Kenapa adik tidak menangis? Jangan-jangan ada yang salah. Setelah mengatakan itu, aku menamparkan pantat adikku. Adik pun menangis keras karena kesakitan. Melihat itu, ayah langsung memarahiku karena memukul adik. Sedangkan aku memasang ekspresi sedih. Aku kan hanya takut terjadi sesuatu padanya. Ding, terdeteksi tuan rumah membuat anak pilihan menangis. Menyebabkan anak pilihan kehilangan ki leluhur bawaannya. Mendapatkan 30.000 poin penjahat. Dan 1 kesempatan undian. 5 tahun berlalu dengan cepat. Tapi tiba-tiba sistem memberitahuku untuk mengambil tulang tertinggi adikku. Hadiahnya adalah mata kembar tak terkalahkan. Ini pertama kalinya aku meragukan sistem. Tapi sistem mengatakan tulang tertinggi bisa tumbuh kembali. Meskipun sistem mengatakan demikian, aku masih merasa tidak yakin. Tidak bisa, aku harus tenang dulu. Saat itu adikku masih tidur di pohon. Aku langsung melompat ke arahnya. Adik, jangan salahkan kakak. Aku mengangkat tanganku, dan menamparkan pantat adikku. Terdeteksi tuan rumah memukul pantat anak takdir. Mendapatkan 100 poin penjahat. Kemudian adikku mengajakku menyelinap keluar untuk bermain. Dan saat itu aku teringat cara lain untuk mengerjai adikku. Lalu kami berdua pergi ke pusat kota. Aku menyuruh adikku menangis di tanah. Dan aku memegang mangkuk di sebelahnya. Tidak lama kemudian, kami mendapatkan semangkuk penuh koin tembaga. Adikku juga sangat senang. Kakak, ayo kita makan enak. Lalu aku bilang padanya aku akan mentraktirnya rebung tumis daging. Adikku bertanya dengan polos. Kakak, apa itu rebung tumis daging? Enakkah? Aku bilang padanya makanan itu sangat enak. Adikku sangat gembira. Hore, aku suka sekali. Dan yang tadi terbaring di tanah, sebenarnya hanyalah seorang pengemis yang tertidur. Sesampainya di rumah, ayah memukul adikku setelah tahu kejadiannya. Aku membela adikku di sampingnya. Tapi semakin aku membela adikku, semakin keras ayah memukulnya. Setelah kembali ke kamar, aku menghapus air mata adikku. Adikku yang polos berkata akulah yang terbaik. Tentu saja, lagi pula, masa kecil tanpa tumis rebung dan daging tidaklah lengkap. Melihat pantat adikku yang merah, aku mulai merasa kasihan. Karena hanya jika dia cepat sembuh, aku bisa memukul pantatnya lagi untuk mendapatkan poin penjahat. Kak, kau baik sekali padaku. Aku mengelus kepalanya. Ini memang sudah kewajiban seorang kakak. Lagi pula, kau kan anak yang terpilih. Saat ini aku melihat adikku masih kesal. Kakak punya rencana untuk membantumu balas dendam. Rencana apa? Tapi bagaimanapun juga, dia ayah kita. Melihatku merahasiakannya, adikku menepuk dadanya. Tenang saja, Kak, aku pasti tidak akan mengkhianatimu. Bukan itu maksud kakak, tapi karena kau ingin tahu, akan kukatakan padamu, ayah punya brankas kecil, tersembunyi di bukit belakang. Jika ibu tahu soal ini, ayah pasti akan dimarahi habis-habisan oleh ibu. Mendengar itu, adikku yang polos sangat gembira.
Aku akan segera melakukannya. Seperti yang diduga, keesokan harinya, ayah dimarahi habis-habisan oleh ibu. Kalau saja si bungsu tidak memberitahuku, entah berapa lama lagi aku akan dibohongi. Apa, anak kedua kurang ajar ini sepertinya masih kurang dihajar. Kemudian adikku ditangkap oleh ayah. Lalu dia makan tumis rebung dan daging lagi. Dan aku juga mendapat 200 poin penjahat. Malam pun tiba, ayah dan ibu memasuki waktu olahraga. Saat itu adikku bertanya apa yang mereka lakukan. Aku hanya bisa menjawab dengan serius bahwa mereka sedang berlatih. Lalu adikku yang polos bertanya dengan senyum nakal. Kak, bagaimana kalau aku mengganggu latihan ayah? Apakah dia tidak akan punya tenaga untuk memukulku? Mendengar itu, aku tidak tahu harus menjawab apa. Meskipun poin penjahat sangat menggoda. Tapi hal seperti ini sebaiknya kakak diam saja. Berarti iya. Sebelum aku sempat bereaksi, adikku menghilang di depanku. Kemudian dia datang ke depan ayah dan berteriak. Ayah, aku Aminos. Ayah terkejut dengan teriakan tiba-tiba itu. Si kecil kesayangannya langsung menundukkan kepala. Gawat, adik, kau harus bertahan. Kemudian adikku menangis keras karena dipukuli. Karena itu aku mendapat banyak poin penjahat. Terdeteksi karena ulah tuan rumah. Menyebabkan anak terpilih sangat menderita. Mendapatkan 1000 poin penjahat. Giok yang tidak diasah tidak akan menjadi berharga. Adik yang tidak dipukul tidak akan tahu benar dan salah. Adik, jangan salahkan kakak ya. Waktu berlalu. Setengah bulan telah berlalu. Sejak adikku mengganggu latihan ayah terakhir kali. Dia dikurung di kamarnya dan belum keluar. Ini membuatku tidak mendapatkan poin penjahat selama setengah bulan. Tiba-tiba terdengar suara kereta kuda dari langit. Aku mendongak. Ternyata itu Putri Lin dari kota Tianxin. Aku merasa bingung. Apa yang keluarga Lin lakukan di keluarga Qin? Menemukan anak pilihan. Level epic. Wow, aku sedang mencari anak pilihan untuk kulawan. Datang tepat waktu. Setelah berbicara dengan ayah, aku tahu bahwa dia datang untuk menjodohkanku. Nona besar mengagumiku saat melihatku. Dia Qin Feng, sangat tampan. Hanya dengan kecantikanmu, kau ingin menjadi suamiku? Akan ku beri kau pelajaran. Kau Qin Feng, ini pelayanku yang baru, Lin San. Berani melawannya untuk membuktikan dirimu? Aku mengabaikannya, karena sistem memberitahuku bahwa Lin San di depanku adalah anak pilihan. Dan levelnya epic. Tuan Lin menegur. Linger, jangan kurang ajar. Ayah melihat dia berkata jangan kurang ajar. Tetapi tidak menghentikannya sama sekali. Ayah menepuk pundakku. Baiklah. Fenger, bermainlah dengannya. Mendapat persetujuan ayah, aku sangat bersemangat, karena adikku adalah adik kandungku. Aku tidak berani memukulnya terlalu keras. Setiap kali aku memukulnya, aku hanya mendapat 200 poin penjahat. Ini membuatku hanya mendapatkan 50 juta poin penjahat dalam 5 tahun. Tapi sekarang seseorang datang dengan sukarela. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Pertandingan dimulai. Aku melompat ke depan. Lin San menangkis dengan pedangnya dan melemparku ke udara. Lalu dia bersiap untuk menyergapku saat mendarat. Aku merasa bahaya. Aku melakukan salto ke belakang dan menghindari serangannya. Melihatku berjongkok di tanah, sang putri menyemangati Lin San. Beri pelajaran pada anak itu untukku. Aku merasa, inikah rasanya penjahat ditekan oleh protagonis? Lalu aku mengangkat tangan kananku dan berteriak. Pedang, datang. Terdengar suara mendesing dari langit. Tuan Lin terkejut. Ini, 9 pedang langit panjang. Lalu aku menunjuk ke langit dan berteriak. 9 pedang. Bersatu, 9 pedang di langit, langsung menjadi satu. Aku menggenggam pedang suci itu. Melihat ini, Lin San mengejek. Meskipun kau memiliki pedang suci, kau bukan tandinganku. Lalu Lin San menggunakan jurus pedang langit panjang. Ayah merasa bahaya. Lagi pula, jurus pedang langit dan 9 pedang langit diciptakan oleh orang yang sama. Meskipun Fenger berbakat, dia baru berusia 8 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menahan jurus pedang dari ahli pedang langit? Kemudian dia berlari ke arahku dengan panik. Fenger, ayah akan membantumu. Tapi aku mengangkat tangan dan menghentikan ayah. Mundur, jangan menghalangi. Mendengar itu, ayah langsung berdiri tegak di tempatnya. Sepertinya dia dicuekin sama anak sendiri. Lalu aku mulai mengumpulkan energi pedang dan menggunakan jurus rahasia. Teknik tebasan pedang membelah langit. 2 energi pedang bertabrakan, menimbulkan ledakan dahsyat. Saat asap menghilang, Lin San tak percaya. Orang ini benar-benar menangkis jurusku. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba pedangnya mulai retak. Asteris krak, asteris. Pedangnya hancur menjadi debu. Selamat, tuan rumah telah menciptakan retakan pada keyakinan tak terkalahkan sang anak pilihan. Memperoleh 100.000 poin penjahat. Aku tersenyum. Hanya sebuah retakan saja bernilai 100.000 poin penjahat. Kalau aku menusuk jantungnya, bukankah aku bisa dapat ratusan juta dalam sekejap? Lalu aku berteleportasi ke depannya dan melukai sang anak pilihan. Memperoleh 500 poin penjahat. Aku tidak terburu-buru membunuhnya. Aku hanya terus menyerangnya perlahan untuk mengumpulkan poin penjahat. Tiba-tiba ayah datang dan menarikku. Bercanda boleh, tapi jangan sampai melukai orang lain. Melihat itu, kepala keluarga Lin bergegas datang. Saudara Qin benar sekali. Saudara Qin, bisakah kita bicara sebentar? Saat itu, sang putri datang menghampiriku.
Qin Feng, kau hebat sekali. Tapi saat itu, aku hanya memperhatikan Lin San. Lalu aku menunjuknya dan berkata, bisakah kau menyuruhnya sering bermain denganku? Mendengar itu, sang putri cemberut. Aku mau kau jadi suamiku. Tapi kau malah ingin bermain dengan pelayanku. Lalu dia berbalik dan pergi dengan kesal. Aku sama sekali tidak tahu kenapa gadis kecil itu begitu marah. Sesampainya di rumah, kepala keluarga Lin memberitahu putrinya untuk menikah dengan adikku. Sang putri bertanya, kenapa ayah menjodohkanku dengan putra kedua keluarga Qin? Kepala keluarga Lin bingung. Bukankah kau tidak mau menikah dengan putra pertama keluarga Qin? Sang putri terdiam mendengar pertanyaan itu. Tidak seperti itu. Aku 2 tahun lebih tua dari putra kedua keluarga Qin. Kalau sampai tersebar, bukankah ayah akan ditertawakan orang? Kepala keluarga Lin mengelus kepala putrinya dan berkata, apa yang lucu, sekarang ini cinta beda usia sedang tren. Namun, meskipun kepala keluarga Lin terus membujuknya, sang putri tetap tidak mau menikah dengan putra kedua. Mendengar itu, kepala keluarga Lin tersadar. Putriku sayang, apa kau menyukai putra sulung keluarga Qin? Wajah sang putri memerah, tapi dengan angkuh ia mengatakan tidak. Kalau begitu, jika kau tidak menyukai putra sulung, kau akan menikah dengan putra kedua. Sudah diputuskan. Mendengar itu, sang putri kecil berlari keluar dengan marah. Kau sama sekali tidak mencintaiku. Kepala keluarga Lin tampak bingung. Ada apa ini? Ada apa dengan putriku? Mengetahui hal ini, aku agak speechless. Bertarung sehebat harimau, tapi soal pernikahan, aku tak dilibatkan. Sudahlah, lebih baik tidak merasakan pahitnya cinta. Aku melihat ke arah Lin San. Hidupku sudah cukup dengannya. Tiba-tiba Lin San menggigil. Lalu aku memberitahu ayah. Aku ingin pergi bermain dengan kakak Lin San. Melihat itu, sang putri datang dengan tangan di pinggang. Lin San, kau mau pergi bermain kemana? Kenapa tidak mengajak nona besar ini? Melihat itu, ayah dan kepala keluarga Lin saling tersenyum. Kebetulan, biarkan Siner dan Fenger menumbuhkan rasa di antara mereka. Lalu kepala keluarga Lin berkata, kalau begitu, Lin San, bawa nona, putra sulung Qin, dan putra kedua untuk berjalan-jalan. Mendengar itu, aku hanya bisa menghela nafas. Ternyata aku hanya bonusnya. Menjadi bonus bukanlah keinginanku, tapi poin penjahat yang ditawarkan terlalu banyak. Lalu kami pergi ke pasar. Karena anak pilihan biasanya bisa memilih harta karun surgawi. Apapun yang dia pilih, aku beli. Tuan, aku mau yang ini. Selamat. Tuan rumah telah merebut rumput peri anak pilihan dan mendapatkan 300 poin penjahat. Lalu Lin San tertarik pada sebuah pil. Aku langsung merebut pil itu. Tuan, aku juga mau yang ini. Selamat. Tuan rumah telah merebut pil anak pilihan dan mendapatkan 300 poin penjahat. Melihat itu, Lin San tampak bingung. Orang ini agak aneh. Dan kenapa dia menatapku dengan mesum? Saat itu, sang putri kecil berlari ke arahku. Qin Feng, bisakah kau menemaniku berbelanja di sana? Tapi aku mendorongnya. Kau menghalangiku. Diabaikan. Sang putri kecil marah. Beraninya kau mengabaikanku. Tapi sedetik kemudian, ekspresinya berubah drastis. Qin Feng sangat berani. Aku suka. Saat itu, adikku tersayang dan Lin San sama-sama tertarik pada suatu barang. Dua anak pilihan itu bertengkar hebat memperebutkan barang tersebut. Pasti barang bagus kalau mereka berdua menginginkannya. Jadi aku langsung berlari ke penjual. Tuan, berapa harga ini? Aku mau. Harganya 1000 batu roh. Tapi kalau tuan muda yang mau, saya jual 888 batu roh saja, untuk keberuntungan. Mendengar itu, aku langsung mengambilnya tanpa ragu. Meskipun aku tak tahu apa istimewanya, tapi sesuatu yang diperebutkan oleh dua orang pilihan surga, pasti bukan barang biasa. Lalu, aku mengangkat kuali itu dan memeriksanya dengan teliti. Tapi aku tak menemukan apapun. Saat itu, adik kecil yang manis datang menghampiriku. Kakak, bolehkah aku memilikinya? Aku berpikir sejenak. Karena aku, si penjahat, tidak bisa melihat rahasianya. Lebih baik ku biarkan orang pilihan surga ini mencobanya. Lalu aku mulai membujuknya. Adik kecil, kuali kecil ini ku beli seharga 888. Sebagai kakakmu, aku akan membayar 2 angka 8. Kamu hanya perlu membayar 1 angka 8 sisanya. Bagaimana kalau ku pinjami padamu untuk 2 hari? Dengan gembira, adik kecil itu setuju. Lalu dia memberikan kantong uangnya padaku. Ku tersenyum. Kakakmu ini orangnya tepat janji. Lalu aku mengambil 800 batu spiritualnya dan mengembalikan kantong kosong itu padanya. Adik kecil itu masih berseru gembira. Kakak, kau baik sekali. Ding, terdeteksi host menipu orang pilihan surga yang polos. Memperoleh 500 poin penjahat. Saat itu, aku menoleh dan melihat Lin San sedang berbelanja lagi. Aku langsung berteleportasi ke sampingnya. Bos, barang-barangmu ini, aku beli semuanya. Untung saja, hampir tak kebagian. Lin San tampak ketakutan. Tuan muda ini suka sekali mengawasiku dan selalu pamer di depanku. Ini tidak masuk akal. Memikirkan hal itu, Lin San berkeringat dingin. Tuan muda ini aneh. Aku harus menjauh darinya. Lalu Lin San mengatakan padaku dia merasa tidak enak badan dan pamit undur diri. Sayang sekali, kalau dia pergi, aku tak bisa terus mendapatkan poin penjahat. Keesokan harinya, aku kembali ke kediaman Lin.
Putri memberitahuku bahwa hari ini Lin San tiba-tiba merasa tidak enak badan. Jadi dia menawarkan diri untuk menemaniku. Aku langsung menolak. Saat ini aku hanya menginginkan Lin San. Meski ditolak, sang putri tidak marah. Dia menganggapku sebagai pria yang tidak tertarik pada wanita dan tidak takut pada kekuasaan. Malah membuatnya semakin menyukaiku. Lin San, yang menguping di balik pintu, menggigil ketakutan. Apa maksud tuan muda dengan hanya menginginkanku? Tujuanku adalah menjadi pelayan terbaik, bukan kekasih simpanan. Keesokan harinya, surat pernikahan keluarga Qin dan Lin diumumkan ke seluruh dunia. Ini menandakan kedua keluarga kami telah resmi bersekutu. Tapi aku tidak senang, karena mulai sekarang, pencari harta karunku tinggal satu. Aku menatap Lin San di kereta dengan penuh perasaan. Melihat itu, wajah Lin San memerah. Dia segera memalingkan wajahnya. Setelah mengantar kepergian Lin San dan rombongannya, aku membuka sistem. Ternyata dalam beberapa hari ini, aku telah memeras 150.000 poin penjahat dari Lin San. Dan ada kesempatan undian. Aku merasa sangat bersemangat. Entah apa yang akan kudapatkan kali ini. Selamat. Tuan rumah telah mendapatkan teknik Dewa Buddha Agung, Mahawiro Sabda Raja. Teknik dewa ini memberikan damage ganda terhadap ras iblis, dan juga memiliki kemampuan untuk membedakan manusia dan iblis dengan sekali pandang. Seekor naga emas terlihat melingkari tubuhku, lalu berubah menjadi cahaya keemasan dan memasuki tubuhku. Karena itu, aku terbangun dari ilusi, dan di bahuku muncul tanda naga. Lalu aku berteriak, Mahawiro Sabda Raja, 2. Seberkas cahaya keemasan membuat lubang besar di atap rumahku. Gawat, aku membuat keributan terlalu besar. Agar keahlian baruku tidak ketahuan, aku harus berpura-pura, maka aku segera duduk bersila. Sistem, aku ingin naik level sekarang. Begitu kata-kataku selesai, beberapa cahaya keemasan memancar dari tubuhku. Kakek mendengar keributan itu dan segera bergegas datang. Melihatku terobosan lagi, kakek tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Pemahaman anak ini sungguh menakutkan. Saat itu, sistem memberitahuku, berhasil menerobos ke alam transenden tingkat kedua, menghabiskan 130.000 poin penjahat. Mendengar itu, aku langsung membatu. Tabunganku yang susah payah kukumpulkan. Sementara itu, berita tentang aliansi keluarga Qin dan keluarga Lin sampai ke istana Kekaisaran Xia Agung. Para menteri mulai mengkritik kedua keluarga kami. Kaisar Xia Agung bahkan merasa khawatir dengan kekuatanku dan adikku. Agar bisa mempertahankan tahtanya, ia memutuskan untuk menghabisi kedua keluarga kami. Kakek dan ayah yang mendapatkan berita itu segera mengadakan rapat keluarga darurat. Para anggota keluarga menyatakan siap bertarung sampai mati. Aku, yang menguping di depan pintu, mendengar semua berita itu. Apakah perang benar-benar akan dimulai? Haruskah aku kabur? Namun, aku mengurungkan niat itu. Meskipun sebagai seorang transmigran, aku tidak berniat untuk terlalu terlibat secara emosional. Lagi pula, begitu memiliki kelemahan, mudah untuk jatuh ke dalam bahaya. Tetapi selama 8 tahun ini, keluarga Qin telah berbaik hati padaku. Aku tidak bisa membiarkan mereka mati. Saat itu, aku tiba-tiba teringat tugas yang diberikan sistem kemarin untuk mencabut tulang tertinggi adikku. Aku membuka pintu. Aku punya ide. Sebenarnya, akar masalahnya adalah kehadiranku dan adikku yang mengganggu keseimbangan. Inilah yang membuat keluarga kekaisaran merasa terancam. Selama kita bisa menyembunyikan aku dan adikku, perang secara alami tidak akan ada alasan untuk berlanjut. Mendengar itu, kakek berkata, meskipun kalian berdua disembunyikan sekarang, keluarga kekaisaran Xia Agung tidak akan menyerah begitu saja, kecuali kalian disingkirkan atau dilumpuhkan. Kakek benar, dilumpuhkan, mencabut tulang tertinggi adikku dan membangunnya kembali. Mendengar ini, kakek mengatakan itu mungkin berhasil. Sementara ayah dengan tegas menentang. Haoer baru berusia 5 tahun. Ini bukan sesuatu yang seharusnya dia tanggung di usianya. Untuk mencapai posisi tertinggi, tulang tertinggi saja tidak cukup. Butuh ketabahan dan keberanian yang kuat. Semua ini sudah ditakdirkan. Haoer bisa menyembunyikan dirinya dengan penggalian tulang. Tapi bagaimana denganmu, Feng Er? Kataku dengan serius. Putra sulung keluarga Qin iri dengan bakat adiknya. Dia menggali tulang tertinggi untuk dirinya sendiri. Setelah ketahuan, dia melarikan diri dari keluarga Qin. Leluhur keluarga Qin murka dan mengusir Qin Feng selamanya, dan mengeluarkan perintah bunuh untuk seluruh Huangbu. Mendengar itu, para tetua tidak percaya. Jika putra kedua menderita sakit fisik karena tulangnya digali, maka putra sulung, Qin Feng, akan menderita siksaan fisik dan mental. Dia tidak hanya akan dicap sebagai pengkhianat keluarga Qin, tetapi juga akan diburu oleh Wu Zhengjing karena kehilangan perlindungan keluarga Qin. Sampai putra kedua tumbuh dewasa, barulah namanya akan dibersihkan. Mendengar ini, ayah sangat marah, dan dengan tegas menentang tindakan keji ini. Jika harus bertarung, ayo bertarung. Apa kita harus takut pada orang-orang tua dari kekaisaran? Tenanglah, Feng Er, meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan melindungimu dan Haoer. Aku melanjutkan, bagaimana jika aku harus menanggung aib abadi demi keluarga? Feng Er, kakek tahu kau anak yang baik. Tapi tahukah kau apa yang akan kau hadapi di masa depan? Jika kau mengambil langkah ini,
Tidak akan ada kesempatan untuk menyesal. Aku menjawab dengan tegas. Aku tidak akan menyesal. Kemudian, kakek menyetujui saranku. Melihat keputusan kakek, ayah, berlutut, leluhur, kumohon, pasti ada cara lain. Melihat ini, perasaanku campur aduk. Kenapa mataku berair? Rencana Qin Feng adalah yang terbaik. Itu bisa meminimalkan kerugian keluarga Qin. Bahkan dalam skenario terburuk, hanya Qin Feng yang akan dikorbankan. Ayah sulit menerima ini. Mereka anakku. Fenger baru berusia 8 tahun. Aku membantu ayah berdiri. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali dengan selamat. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan menuju kamar adikku. Saat itu, hujan badai mulai turun. Aku membuka pintu. Mendengar suara itu, adikku perlahan membuka matanya. Melihatku datang, adikku yang polos merentangkan tangannya. Kakak, peluk. Sebelum dia selesai bicara, aku meraih tulang tertinggi adikku. Melihat tatapan ngeri adikku, aku tidak menghentikan apa yang kulakukan. Tulang tertinggi, kuambil. Selamat. Tuan rumah telah menggali tulang tertinggi dari anak pilihan. Menyelesaikan misi epik penjahat takdir. Memperoleh mata kembar tak terkalahkan. Kendi di tangan adikku terjatuh. Melihat adikku yang sekarat di tempat tidur, hatiku sangat sakit. Adikku yang bodoh. Maafkan kakakmu. Mata ganda ini adalah jalan menuju tak terkalahkan. Mengapa perlu meminjam tulang orang lain? Kemudian aku pergi ke pintu kamar ayah. Duk, aku bersujud di hadapan mereka. Ayah, ibu, anakmu ini durhaka. Aku bersujud lagi di hadapan mereka. Ayah, ibu, tunggu adikku tumbuh dewasa. Jangan biarkan dia membenciku. Tolong beritahu dia kalau aku menyayanginya. Duk, sekali lagi. Ayah, ibu, anakmu pergi. Lalu aku berbalik dan pergi. Agar bisa mengelabui mata Kaisar Xia Agung. Ayah hanya bisa merasakan sakit di hatinya. Melihatku pergi, ibu berlari keluar. Anakku yang malang. Akhirnya, ibu pingsan karena patah hati. Aku memandang dengan berat hati ke rumah tempatku tinggal selama 8 tahun. Saat itu, kakek bertanya melalui transmisi suara jarak jauh kemana aku akan pergi. Dan aku memberitahunya bahwa aku akan pergi ke Kekaisaran Yinle. Lalu kakek memintaku untuk tetap hidup dan kembali. Keesokan harinya, kakak perempuan seperti biasa datang untuk memandikan adikku. Perang, baskom jatuh ke lantai. Kemudian jeritan terdengar di seluruh kediaman Qin. Tolong, tuan muda kedua diserang. Mendengar kabar itu, ayah segera datang untuk membalut luka adikku. Saat mendengar pelakunya adalah aku, air mata kakak perempuan tak terbendung. Bagaimana mungkin, tuan muda pertamaku besarkan sejak kecil. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Tapi saat itu ayah membentak dengan marah. Anak durhaka itulah pelakunya. Lalu ayah mengerahkan energinya, dan memuntahkan seteguk darah. Fenger, ayah minta maaf padamu. Lalu dia pingsan. Tapi untuk membuatnya lebih meyakinkan, kakek juga datang. Qin Feng iri hati, mengambil tulang tertinggi adiknya untuk dirinya sendiri. Atas nama leluhur Qin, aku mengumumkan pengusiran Qin Feng, anak durhaka, dari keluarga Qin. Bunuh dia. Mendengar ini, semua orang berdiskusi. Leluhur, tulang tertinggi tuan muda kedua sudah hancur. Jika kita kehilangan Qin Feng, yang memiliki bakat seorang kaisar, apa modal kita, keluarga Qin, untuk menang dalam pertarungan besar ini? Mendengar itu, kakek dengan marah berkata, karakter anak ini tidak pantas menjadi anggota keluarga Qin. Keesokan harinya di Istana Xia Agung, Kaisar sangat gembira mendengar kabar ini. 2 keajaiban keluarga Qin, 1 lumpuh, 1 melarikan diri. Surga menolong Xia Agung. Sementara itu, karena telah mengambil tulang tertinggi adikku, aku telah mengumpulkan 1 juta poin penjahat. Lalu aku segera mengklik tukar. Dengan energi yang terus mengalir ke tubuhku, aku berhasil mencapai ranah kesempurnaan agung. Tiba-tiba, terdengar teriakan minta tolong dari seorang gadis. Aku melompat ke atas pohon untuk melihat situasi. Terlihat 3 pria besar, menertawakan seorang gadis muda dengan mesum. Cantik sekali. Tiba-tiba, si botak itu mulai menyentuh gadis itu. Ini kesempatan bagus untuk jadi pahlawan. Waktunya aku beraksi. Hei, binatang, lepaskan gadis itu. Belum sempat aku selesai bicara, sesosok bayangan melesat melewatiku. Serius, Pak Polisi?